Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rama Kampilaras dengan NIM 1805510222 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Kristiana Rijanti. Bab yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh komitmen organisasional. Karyawan dengan komitmen organisasional yang tinggi diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat berkontribusi demi kemajuan perusahaan. Komitmen organisasional tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adalah kompensasi, faktor kompetensi, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang. Sementara untuk tujuan penelitiannya, yaitu juga untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kompensasi, kompetensi, serta kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka, penelitian empiris, dan hipotesis. Lutyens 2006 mendefinisikan komitmen organisasional sebagai suatu keinginan kuat pada diri seorang individu untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara terdapat pendapat lain dari Moite et al. 1982 mendefinisikan komitmen organisasional dalam 3 faktor, yaitu adalah penerimaan tujuan organisasi, kemauan karyawan untuk melakukan berbagai upaya demi kepentingan organisasi, dan keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi tersebut. Allen dan Mayer 1990 menyatakan pendapatnya tentang dimensi dan indikator yang terdapat dalam komitmen organisasional, yaitu yang terdiri dari affective commitment, continuous commitment, dan normative commitment. Selanjutnya adalah kompensasi. Kurniawan et al. 2014, Badri 2015, dan Yetis and Jackson 2009 mendefinisikan kompensasi sebagai suatu balas jasa yang diterima pekerja atas pekerjaan yang diberikannya kepada perusahaan. Jenis-jenis kompensasi dibagi menjadi dua menurut Revai 2019, yaitu adalah kompensasi langsung yang dapat berupa uang seperti gaji, upah, atau insentif bonus. Sementara itu, kompensasi tidak langsung bisa tidak berupa dalam bentuk uang seperti toleransi waktu untuk beribadah atau tunjangan dan liburan. Marwansyah 2016 juga memberikan pendapat bahwa kompensasi adalah sebuah pengetahuan keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang terdapat di dalam diri seorang yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan. Edison et al. 2016 juga mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar. Karakteristik kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, konsep diri, trait, dan motif. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Sutrisno 2012 menyatakan kepuasan kerja sebagai permasalahan penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan karena berhubungan dengan produktivitas kerja dan ketidakpuasan karyawan. Hal ini sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Robbins dalam Triathlon 2015 juga menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Dimensi dan indikator kepuasan kerja menurut Robbins and Judge 2015 adalah pekerjaan, gaji, pengawasan, promosi, rekan kerja. Teori-teori kepuasan kerja yaitu adalah teori ketidaksesuaian yang dikemukakan oleh Porter dalam Bangun 2012, teori keadilan yang dikemukakan oleh Zalzenik, dan yang terakhir adalah teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg 1959. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis. Pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasional. Penelitiannya dilakukan oleh Widya Stuti 2021 dan Desniari dan Dewi 2020 membuktikan bahwa
Kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Yang kedua adalah pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasional. Mursihelasari dan Rijani 2021 menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Dan terakhir adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Indrianingsih dan Yunianto 2022 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis adalah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang terdiri dari model grafis yang menunjukkan bahwa kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Model matematisnya yaitu adalah Y sama dengan A plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus E dengan keterangan sebagai berikut. Y sebagai komitmen organisasional, X1 sebagai kompensasi, X2 kompetensi, X3 kepuasan kerja, beta koefisien regresi, dan E adalah standard error. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Objek yang diambil adalah di PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang yang bertempat di Jalan Imam Badjo nomor 2 Pelabuhan Kecamatan Semarang Selatan. Populasinya sebesar 232 karyawan. Penentuan sampel menggunakan teknik proporsi sampling yang ditentukan melalui kriteria dari peneliti, yaitu berdasarkan masa kerja di atas 3 tahun dan pendidikan, sehingga dapat ditemukan sampel sebesar 102 karyawan. Jenis dan teknik pengambilan data. Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dari angka 1 sampai dengan angka 5. Selanjutnya adalah pengujian instrumen penelitian. Uji validitas dianggap valid apabila nilai KMO adalah lebih besar dari 0,5 dan nilai loading faktornya lebih besar dari 0,4. Uji reliabilitas dapat dikatakan reliable apabila statistik long batch alpha-nya adalah lebih besar dari 0,70. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis regresi linear berganda, yaitu adalah Y sama dengan beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus error. Uji kelayakan model yang dipakai adalah uji R kuadrat, uji F, dan uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Saya tampilkan beberapa tabel yaitu berdasarkan deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan masa kerja. Pada tabel deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin yaitu terdapat karyawan laki-laki dengan jumlah 34 orang dengan persentase sebesar 33,3%. Sedangkan karyawan perempuan adalah 68 karyawan dengan persentase sebesar 66,7%. Selanjutnya pada deskriptif responden berdasarkan umur berada pada usia produktif, yaitu adalah di usia 20 sampai 25 tahun dengan jumlah 52 orang dengan persentase sebesar 51%, sehingga akan dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencapai target kerja yang diberikan. Selanjutnya pada tabel deskriptif responden berdasarkan pendidikan. Terdapat tabel di sini yaitu adalah pendidikan S1 banyak 77 orang dengan persentase sebesar 75,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner mayoritas responden di PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang berada pada pendidikan terakhir S1 sebesar 77 orang menjadi hal atau syarat utama yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya pada tabel deskriptif responden berdasarkan masa kerja. Hal ini pun menunjukkan bahwa masa kerja 3-5 tahun terdapat dengan jumlah pegawai 65 orang dengan persentase sebesar 63,7%, menunjukkan bahwa lama bekerja karyawan berpengalaman akan berpengaruh terhadap komitmen organisasional.
Selanjutnya pada tabel variabel kompensasi menunjukkan bahwa nilai min sebesar 4,02, median 4,00 dan mode adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pernyataan pada variabel kompensasi. Min tertinggi terletak pada indikator X1.6 dengan item pertanyaan adalah adanya toleransi waktu untuk beribadah, merupakan pencerminan perusahaan terhadap karyawan yang ingin melakukan. Selanjutnya pada tabel kompetensi menunjukkan nilai rata min sebesar 4,12 dengan nilai median 4,00 dan nilai modus adalah 4. Hal ini berarti bahwa responden juga setuju terhadap pernyataan pada variabel kompetensi. Min tertinggi terletak pada 4,30 dengan item pertanyaan saya memandang perbedaan pendapat di dunia kerja merupakan hal yang positif. Selanjutnya pada tabel variabel kepuasan kerja menunjukkan skor rata-rata min sebesar 4,04 dengan nilai mediannya adalah 4,00 dan nilai modusnya adalah 4. Hal ini juga berarti bahwa responden setuju terhadap pernyataan pada variabel kepuasan kerja. Min tertinggi terletak pada item pernyataan dengan min sebesar 4,24 dengan pernyataan saya puas karena perusahaan memberi saya kesempatan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah dengan deskripsi variabel komitmen organisasional menunjukkan bahwa skor rata-rata min adalah 3,97 dengan nilai median adalah 4,00 dan nilai modus adalah 4. Hal ini berarti bahwa responden setuju terhadap pernyataan pada variabel komitmen organisasional. Min tertinggi terletak pada item kuesioner dengan min sebesar 4,17. Yaitu dengan item pertanyaan saya merasa bahwa saya memiliki sedikit pilihan bila meninggalkan organisasi ini. Selanjutnya adalah pengujian instrumen penelitian. Pada tabel hasil uji validitas dapat diketahui bahwa nilai KMU adalah lebih besar dari 0,05 dan nilai loading factor adalah lebih besar dari 0,07 sehingga dapat disimpulkan bahwa item variabel yang diteliti telah memenuhi kecukupan sampel dan menunjukkan bahwa indikator variabel kompensasi, kompetensi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional valid. Selanjutnya adalah hasil uji reabilitas. Di dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha adalah lebih besar dari 0,07, yang artinya bahwa keempat variabel tersebut dinyatakan reliable dan dapat dilakukan analisis selanjutnya. Selanjutnya terdapat tabel analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa nilai beta kompensasi adalah 0,462, kompetensi adalah 0,268, dan kepuasan kerja adalah 0,293. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap komitmen organisasional. Artinya semakin tinggi variabel kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja, maka semakin tinggi pula komitmen organisasional pada karyawan PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya adalah UJF. Berdasarkan tabel UJF tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap komitmen organisasional, sehingga penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. Uji hipotesis atau uji T. Pada hipotesis 1 ini, kompensasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Hipotesis 2, kompetensi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Dan yang terakhir adalah hipotesis ketiga, yaitu adalah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya pada bab pembahasan. Pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasional. Semakin baik atau tinggi kompensasi yang diterima oleh karyawan akan berpengaruh pada komitmen karyawannya. Pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasional. Semakin baik kompetensi yang dimiliki karyawan, maka perusahaan akan mempertahankan karyawan tersebut untuk tetap bekerja dengan memberikan kompensasi yang sesuai sebagai timbal balik atas pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga akan berdampak baik pada peningkatan komitmen karyawannya terhadap perusahaan.
Selanjutnya adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Semakin baik tingkat kepuasan kerja pada karyawan akan menimbulkan rasa komitmen yang tinggi pula pada perusahaan, sehingga akan berdampak baik pada kemajuan dan berkembangnya perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah bab 5 penutup. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi, kompetensi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada PT Pos Indonesia Cabang Erlangga Semarang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.